Pemirsa, belakangan ini pabrik tekstil menjadi buah bibir di Indonesia. Bagaimana tidak, pasalnya saat ini sedang terjadi adanya pemutusan hubungan kerja secara massal. Hal ini akibat dari adanya perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi di negara tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kinerja industri tekstil dan manufaktur di dalam negeri padahal sedang menguat sepanjang kuartal 3 2022. Dan untuk membahas terkait gelombang PHK massal pabrik tekstil, kita akan membahasnya bersama narasumber kami, Bapak Redma Gita Wirawasta, selaku Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Pak Redma, saya mengumpulkan beberapa data dari asosiasi. Misalnya yang pertama nih Pak, terkait dengan jumlah pekerja tekstil yang terkena PHK ada 45.000 pekerja. Sedangkan khusus di Jawa Barat saja ini mencatatkan 64.000. Kalau dari asosiasi Bapak tersendiri, apakah ada data berapa banyak PHK yang sudah dilakukan, Pak? Jadi kalau dari asosiasi kami kan di hulu ya. Di hulu itu pengurangan tenaga kerja. Kalau di kami belum ada PHK, tapi pengurangan tenaga kerja dalam arti yang dirumahkan dan dikurangi jam kerjanya. Itu sudah sekitar 2.000 orang yang di hulu. Kalau tadi yang data yang disebutkan 45.000 itu kan sampai ke hilir, sampai ke industri benang, industri kain, sampai industri garment. Oke, 2.000 pekerja mereka dirumahkan. Dan ini dari sisi hulunya, tentunya ini akan mengganggu sisi hilirnya, bukan Pak? Kebalik sih Mbak, jadi memang kita mengurangi tenaga kerja karena demand dari hilirnya berkurang. Jadi demand dari hilir berkurang, maka kita mengurangi produksi. Karena demand-nya. Kalau secara keseluruhan, memang apa sih Pak penyebabnya? Apakah benar karena ada lonjakan inflasi mulai di Amerika Serikat, Eropa, dan juga Tiongkok? Atau ada sentimen atau faktor lain yang juga mempengaruhi ini Pak? Ada dua faktor utama ya. Yang faktor pertama tadi yang sudah disebutkan bahwa ada inflasi di Amerika Serikat, kondisi ekonomi di Uni Eropa, dan di beberapa negara lain gitu ya, termasuk pasar-pasar non-tradisional seperti Afrika juga kan ada masalah. Jadi memang pasar ekspor ini terganggu karena demand-nya berkurang karena kondisi ekonomi global. Tapi yang faktor kedua adalah pasar dalam negeri. Karena sebetulnya pasar dalam negeri itu pasarnya sangat besar. Karena kalau dikasih lihat dari porsi, turnover industri tekstil secara keseluruhan dari hulu sampai hilir itu kan ada sekitar 33 miliar US dollar ya per tahun. Ekspor itu hanya 30%-nya, hanya sekitar 12 sampai 13 miliar US dollar. Yang besar porsinya 70% justru di pasar dalam negeri. Yang jadi masalah pasar dalam negeri ini terlalu banyak diisi oleh barang impor di awal kuartal 3. Nah kalau kuartal 1, kuartal 2 barang importnya sangat minim karena memang freight cost-nya juga kan waktu itu mahal. Plus juga Kementerian Perdagangan tidak mengeluarkan izin untuk trader ya, untuk APU. Nah di kuartal 3, begitu kuartal 2 akhir di bulan Juni, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan izin yang sangat besar untuk impor untuk pedagang. Nah ini yang membuat pasar dalam negerinya juga penuh juga gitu. Jadi ada dua faktor dalam luar negeri dan faktor dalam negeri. Padahal kalau faktor di dalam negerinya ini bisa beres, kita nggak pernah ada PHK. Berarti saat ini yang menjadi permasalahan justru bukan ekspornya Pak, justru pasar domestiknya yang menjadi permasalahan besar Pak. Ya terbesar sebetulnya pasar dalam negerinya. Karena kalau ekspor itu terganggu, sebetulnya mereka bisa mengalihkan marketnya ke pasar dalam negeri. Tapi yang jadi masalah pasar dalam negerinya ini sudah penuh. Jadi pasar dalam negerinya sangat-sangat oversupply. Kenapa oversupply? Karena Cina, India, Bangladesh kan juga sulit untuk melakukan ekspor ke Amerika dan Eropa. Dan satu-satunya pasar yang besar dan terbuka itu hanya Indonesia. Jadi mereka berbondong-bondong untuk masuk ke pasar Indonesia. Kita menjadi tujuan impor justru ya Pak dari ketiga negara tadi, India, Bangladesh, dan juga Tiongkok. Pak, saya ingin tahu, ini terkait dengan pasar domestik. Karena kalau saya lihat nih Pak, saat ini anak muda terkait dengan baju impor, terutama baju impor yang bisa dikatakan yang lagi digandrungi nih Pak, thrifting. Apakah ini yang merusak pasar domestik kita atau justru memang fast fashion yang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri? Itu termasuk yang merusak juga ya, termasuk yang thrifting, baju-baju bekas, termasuk baju-baju impor fast fashion. Tapi juga ada yang tidak kalah besarnya adalah impor kain dan impor benang. Ini juga sangat-sangat besar. Jadi
dari hilirnya yang industri garmennya sudah diserang oleh industri oleh baju-baju bekas, baju-baju garment-garment yang fast fashion, yang di midstreamnya di industri kainnya juga diserang oleh barang-barang kain-kain dari Cina, Korea, India gitu ya, yang di hulunya juga diserang oleh jadi semuanya ini barang impor masuk di semua lini. Oke. Ini impor dari sisi hulu hingga hilir ini merusak pasar domestik kita. Pak, kalau kita melihat sebetulnya kita sudah memiliki kebijakan terutama dari Kementerian Perdagangan begitu. Tadi Bapak juga sempat menyinggung. Apakah ini kurang powerful untuk melindungi industri kita atau peraturan seperti apa sih yang dibutuhkan, Pak? Sebetulnya dari sisi kebijakan itu sudah cukup, sudah sangat cukup. Karena kita kan kebijakan untuk perlindungan pasar dalam negeri yang pertama ada safeguard, ada anti dumping. Terus juga untuk di Kementerian Perdagangan ada tata niaga gitu ya, ada lartas. Cuman pada pelaksanaannya ini yang saya kira implementasinya harus betul-betul dijaga ya. Yang pertama masalah lartas. Masalah lartas kuartal 1, kuartal 2 Kementerian Perdagangan tidak memberikan izin untuk APU ya, untuk pedagang. Itu kita bisa tumbuh 12-13%. Kuartal 1 12%, kuartal 3 13%, pertumbuhan industrinya. Investasi juga waktu itu ada tambahan sedikit investasi. Tapi begitu di kuartal 3 barang-barang impor masuk karena Kementerian dan Perdagangan market mulai rusak. Nah, di sisi lain sebetulnya ada safeguard, tapi yang jadi masalah di pelabuhan itu ada banyak praktek-praktek under invoicing, pelarian HS gitu ya. Jadi misalkan satu perusahaan dapat izinnya 1 juta, dia 1 juta meter, terus dia impor satu kontainer 25 ton gitu ya. Tapi dia tulis di under invoice, tulis di PIB-nya hanya 15 ton. Artinya 10 ton dia nggak bayar pajak, nggak bayar biaya masuk. Akhirnya dia bisa jual lebih murah di dalam negeri. Gitu. Jadi ini memang implementasinya yang saya kira sangat-sangat perlu dibenahi ya. Oke, implementasinya perlu dibenahi. Pak, kondisi ini PHK massal baru terjadi di kuartal 3 ini di tahun 2022. Tapi Pak, kalau kita melihat secara keseluruhan, sebelumnya apakah kondisi PHK ini dan juga tadi kekurangan-kekurangan dari sisi pengawasan dari pemerintah ini sudah terjadi dalam waktu yang lama, Pak? Sebetulnya ini terjadi dalam waktu yang lama ya. Jadi kalau kita bicara 2019 ke belakang ini juga terjadi, tapi tidak terlalu masif gitu ya. Jadi setelah 2020 karena COVID juga ya, 2021 juga karena masih ada efek COVID. Jadi begitu dimulai pada waktu itu, Menteri Perdagangan pada waktu itu juga punya komitmen untuk tidak memberikan izin impor untuk APU karena di sana paling banyak masalah. Di APU itu tidak terkontrol izinnya. Kalau untuk APP untuk produsen kan terkontrol izinnya ya, izin importnya dia hanya boleh import barang sesuai dengan kapasitas dia dan tidak boleh diperjualbelikan. Nah ini begitu masuk kuartal 3 APU lagi dibuka kembali. Nah ini yang mulai jadi masalah gitu. Sebetulnya waktu itu masalahnya sudah mulai tertangani ya untuk lartasnya. Memang untuk masalah di pelabuhan, masalah under invoicing, masalah itu udah memang penyakit laten ya, penyakit klasik dan beberapa kali juga kan Pak Jokowi juga punya intent di situ untuk membenahi itu. Tapi dibenahi sudah betul, nanti kambuh lagi, dibenahi sudah betul kambuh lagi. Dan ini yang sangat-sangat merugikan kami. Kenapa penyakit-penyakit itu tidak sembuh-sembuh sampai sekarang gitu. Pak, berarti langkah ini merupakan salah satu langkah efisiensi kah atau seperti apa? Ya terpaksa ya, kita efisiensi ya. Ini artinya kan langkah terakhir ya. Kalau kita, karena di sisi lain cash flow kita juga kan terbatas ya. Kalau kita jual, stok kita sekarang sangat-sangat numpuk. Biasanya kami normal stok kan 2 minggu, sekarang udah sampai 2 bulan. Artinya stoknya sudah numpuk, kalau sudah numpuk kita kan nggak bisa beli bahan baku karena cash flow kita kan tertahan di stok. Nah mau nggak mau sekarang mesinnya mulai dimatikan, mesin dimatikan ya karyawannya mau nggak mau ya dirumahkan. Oke, sekarang stok menumpuk sudah berbulan-bulan. Pak, asosiasi dan juga perusahaan yang dinaungi oleh asosiasi Bapak, apa yang akan dilakukan? Apakah sudah ada rencana ke depannya agar barang ini segera tersalurkan begitu, tidak menumpuk sehingga bisa kembali menyerap tenaga kerja terutama di industri tekstil, Pak? Iya, ini memang perlu kebijakan intervensi dari pemerintah ya, karena mau nggak mau market itu kan kita nggak bisa intervensi kalau kami ya. Ini kan yang bisa mengintervensi kan pemerintah. Kami agak sulit kalau kita menyandarkan
market ke ekspor ya, karena memang ekspor ini kan kita nggak bisa kontrol. Satu-satunya yang bisa dikontrol oleh pemerintah adalah pasar dalam negeri, yaitu dengan membenahi importnya supaya tidak merajalela gitu. Oke, membedahi pasar dalam negeri adalah salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah. Pak, bisa disampaikan secara garis besarnya, sebetulnya bagaimana sih kinerja dari industri tekstil sepanjang tahun 2022 ini dan apabila kalau dibandingkan sebelum pandemi nih Pak, di tahun 2019? Sebetulnya kalau sebelum waktu kemarin, waktu kita COVID ya, waktu era COVID kan kita turun banyak ya di kuartal di data 2021 kuartal 1 kuartal 2 kan kita minus, tapi begitu kuartal 3 sudah mulai rebound lagi minus, tapi masih minusnya 3 sangat kecil. Kuartal 4 2021 sudah naik 5%, kuartal 1 2022 naik 12%, kuartal 2 naik 13%. Sebetulnya memang belum bisa kembali seperti sana, tapi seperti sebelum pandemi ya. Tapi kalau kita ngelihat progresnya kan sangat-sangat bagus ya progresnya. Cuman mungkin di kuartal 3 ini yang jadi masalah karena kondisi globalnya kan seperti ini dan kondisi dalam negerinya juga berbalik. Padahal kemarin kalau kita bicara di kuartal 1, kuartal 2 kita sangat optimis. Karena pada waktu itu betul-betul pemerintahnya betul-betul membenahi pasar dalam negerinya itu betul-betul bisa kita kuasai ya, dengan tidak adanya izin impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Kita betul-betul sangat menikmati pasar dalam negeri sehingga kita bisa tumbuh. Nah, tapi begitu impor masuk lagi ya itu mulai rusak lagi, ditambah dengan kondisi ekonomi global yang seperti ini. Oke, baik. Kalau saya tarik garis besarnya ya Pak, berarti yang menjadi permasalahan dalam PHK massal ini adalah pasar domestiknya dan ini perlu dibenahi oleh pemerintah seperti kuartal 1, kuartal 2 tahun 2022 agar pasar domestik ini bisa terjaga dan PHK massal di industri tekstil tidak terjadi. Begitu Pak? Sangat betul sih Mbak, sangat betul. Jadi memang kita nggak bisa bersandar lagi pada ekspor dengan kondisi yang tidak pastian seperti ini. Satu-satunya mitigasi ya pasar dalam negeri. Oke, satu-satunya pasar dalam negeri dan harapannya ini terutama bagi Kementerian Perdagangan begitu Pak, agar menjaga pasar di dalam negeri ini dengan kebijakannya. Iya, yang pertama kita minta izin-izin impor yang sudah diterbitkan, ini kan sudah terbit dan masih banyak barang-barang impor masuk lagi karena Cina mau nggak mau dia harus buang barangnya. Cina, Bangladesh, kita lihat Bangladesh juga kan ada masalah, dia stoknya juga sangat banyak. Mau nggak mau dia akan jual lebih murah gitu ya, akan buang barangnya. Di Indonesia pasar yang paling menarik buat mereka. Jadi usul kami ke Kementerian Perdagangan, kami sudah sampaikan melalui surat ke Pak Menteri, izin impor yang berlaku sampai Desember nanti itu dibekukan dulu. Jadi jangan bisa direalisasikan. Yang kedua, kami minta pemeriksaan kepada importer umum yang sudah melakukan impor. Karena kami sangat tahu di sana ada penyalahgunaan ya, indikator penyalahgunaannya kami sudah bisa kami lihat, ada invoicing, ada pelarian HS bahkan karena ada satu HS yang tidak di safeguard dan tidak dilakukan lartasnya, importnya sangat tinggi. Padahal sebelumnya kita untuk HS itu tidak banyak konsumsi gitu. Artinya ada pelarian HS ke HS itu supaya menghindari safeguard dan menghindari lartas gitu. Jadi memang saya kira pasar dalam negeri ini memang sangat penting dan itu tadi yang usulan kami. Yang pertama adalah pembekuan izin impor, yang kedua pemeriksaan. Oke, kepada importer umum. Baik, pembekuan dan juga melihat dan memeriksa terkait dengan perizinan agar menjaga pasar domestik. Baik, terima kasih Bapak Redma Gita Wirawasta sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas insight-nya Pak. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dan sukses selalu Pak.